Selamat malam untuk kita semua umat-umat Tuhan yang terkasih di Jemaat Yosodipuro. Pada malam hari ini sekaligus pada malam Sabat ini, saya bersyukur, berterima kasih karena kita boleh bersama-sama mendapat kesempatan yang begitu indah untuk kembali mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada sesi pendalaman, yaitu pada hari Jumat, dan kita kembali pada pelajaran yang keempat dengan judul garis besar yaitu Penglihatan Tuhan, Pandangan Alkitabiah. Sebelum daripada kita melanjutkan pelajaran sekolah Sabat ini, marilah kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini kami rindu untuk belajar pekabaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Bantu kami ya Tuhan dengan urapan Roh Kudus-Mu agar kami boleh disanggupkan untuk mengerti, memahami, dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pelajaran yang keempat ini, bila kita melihat ada sebuah kata yang cocok sekali untuk kita simpulkan, yaitu pelajaran tentang pendidikan. Itu sebabnya kita boleh melihat bagaimana pandangan-pandangan yang dinyatakan di dalam pelajaran keempat ini, mulai daripada pandangan dunia dan juga sisi perspektif pandangan Alkitabiah. Apabila kita kembali pada pelajaran sebelumnya, kita bisa melihat ada seorang tokoh penyair Polandia yaitu Czesław Miłosz. Lalu ada juga seorang profesor dari Universitas Oxford. Lalu berikutnya ada juga pandangan dari Leibniz, yang pandangan-pandangan ini berasumsi bahwa manusia itu ada yang terbuat dari ras alien atau enggak tercipta dari sebuah teori Big Bang yang ada di alam semesta ini. Banyak sekali anggapan-anggapan tentang sebuah pendidikan baik penciptaan yang terjadi menurut pandangan dunia. Namun apabila kita melanjutkan pelajaran kita selanjutnya, kita bisa melihat tentang sisi pandangan Alkitabiah bahwa segala sesuatu harus dinilai berdasarkan firman Tuhan. Karena itu, pendidikan Kristen juga harus berakar dan berdasarkan pada firman Allah. Itulah pelajaran yang bisa kita lihat yang tegas dinyatakan pada pelajaran hari Selasa, bahwa setiap ajaran yang sebelumnya sudah kita ketahui tentang pelajaran dari Leibniz, ras alien, dan lain sebagainya, itu bertentangan dan harus kita tolak karena tidak sesuai dengan pelajaran Alkitab. Lalu berikutnya tentang menyembah penebus. Di sana kita boleh melihat bagaimana peristiwa tentang kedatangan Yesus yang pertama, baik nanti juga akan kedatangan Yesus yang kita kerindukan, yaitu kedatangannya yang kedua. Ini menunjukkan bahwa ada sebuah rancangan keselamatan yang Tuhan mau berikan kepada kita manusia. Hingga pelajaran berikutnya tentang hukum Allah sebagai prinsip utama yang harus dijalankan di dalam pendidikan. Kita boleh melihat umat Tuhan bahwa jika pendidikan adalah untuk membantu memulihkan citra Allah di dalam diri kita sejauh mungkin di dalam kehidupan ini, maka selanjutnya dalam tingkat paling dasar hukum Allah harus ditegakkan. Itu sebabnya hukum Allah adalah cerminan yang bisa untuk kita lakukan ya di dalam hal kebaikan setiap harinya di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita melihat pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran hari Jumat tentang pendalaman sekolah Sabatnya, bahwa tujuan pendidikan yang sebenarnya adalah memulihkan kembali citra Allah di dalam kehidupan kita manusia. Kita mengerti, kita menyadari bahwa sebelumnya citra manusia sudah rusak karena adanya dosa di dalam dunia itu. Oleh sebab itu, pendidikan sendiri apabila kita pelajari daripada pelajaran minggu ini, belum tentu berujung pada sebuah kebaikan. Kenapa? Karena semua orang bisa dididik, semua orang bisa belajar, dan semua orang bisa mengajar. Tapi apakah pelajarannya itu sesuai dengan pelajaran dunia atau sesuai dengan pelajaran firman Tuhan, sesuai dengan pelajaran Alkitab? Ini yang harus kita coba timbang dan harus kita pilah, mana pelajaran versi dunia dan mana pelajaran versi Alkitabiah. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, sebagai orang Advent, sistem pendidikan kita haruslah berdasarkan pada pandangan Kristen. Segala pendidikan umum, baik ilmu pengetahuan, sejarah, moralitas, budaya, dan lain sebagainya akan diajarkan menurut perspektif kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita beruntung apabila orang-orang tua di Jemaat Tuhan Yesus Dipuro ini kita
sudah mendidik anak kita di dalam kebenaran terang Kristus ataupun menyekolahkan mereka di dalam sekolah Tuhan. Karena apa? Karena setiap pembelajaran yang mereka dapat di sekolah itu tentunya tidak akan bertentangan dengan pelajaran firman Tuhan. Berbeda halnya bila anak didik kita tempatkan atau kita berikan mereka kesempatan untuk belajar di tempat yang tidak didukung oleh pembelajaran firman Tuhan. Ya, banyak sekali teori-teori di dunia ini tentang bagaimana manusia diciptakan dari evolusi ataupun perkembangan dari kera menuju kepada manusia dan lain sebagainya yang mencakup tentang ilmu pengetahuan, tetapi sejatinya itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi dengan tegas pelajaran kita pada pendalaman Alkitab ini bahwa mengajarkan bahwa segala sesuatu, baik itu ilmu pelajaran tentang pengetahuan atau hal-hal yang umum lainnya, haruslah sesuai berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Lalu selanjutnya, perlu kembali diulang, tidak ada yang namanya perspektif netral. Jadi kita sebagai umat Tuhan tidak ada namanya garis tengah atau netral, apalagi di dalam pandangan pembelajaran pendidikan seperti ini. Jika A, katakan A. Jika B, katakan B. Jika pandangan dunia seperti itu, dan kita sudah mengetahui pandangan Alkitab yang seperti ini, maka kita harus ikuti, pilih pandangan Alkitabiah, pandangan pendidikan dalam hal kekristenan, dan tolak, jangan terima pandangan dari dunia. Oleh sebab itu karenanya penting bahwa pandangan Alkitabiah membentuk semua dasar dari pendidikan Masehi Advent hari ke-7. Jadi pelajaran kita pada pekan ini tentang pendidikan, bahwa segala sesuatunya memang dan patut berdasarkan Alkitab. Otoritas tertinggi yaitu firman Allah. Banyak pembelajaran-pembelajaran di luar sana yang mengembangkan pengetahuan-pengetahuan secara dunia yang tidak sejalan dengan pekabaran firman Tuhan. Tetapi sebagai orang Kristen, kita harus punya prinsip, yaitu mendahulukan dan menempatkan Alkitab sebagai junjungan otoritas tertinggi di dalam pembelajaran pendidikan. Inilah yang boleh kita pelajari pada pelajaran malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.